sekalian aja. Kita podcast. Iya, sekalian podcast. Temanya halal sekalian. Kemarin kan ini kantor kita udah dapat sertifikasi halal. Dan langsung mulai ya. Ya. Hai Sobat Kalop. Selamat datang di episode 4 Dialog. Diskusi bareng Kalop. Nah, podcast kali ini Mbak Eka, kita kedatangan insan kayu logistik yang sudah memproses sertifikasi halal itu. Oke, kita langsung aja panggil ya. Pasti dong. 1, 2, 3. Pak Ahadi dan Mbak Neta. Ayo, masuk. Nah, udah datang nih Mbak Eka. Di sini ada Mbak Neta dan Pak Ahadi. Nah, lengkapnya mungkin kenalan dulu deh Mbak Neta dan Pak Ahadi dari divisi mana, sebagai apa? Oke? Daerah rumahnya di mana? Iya, boleh kalau mau kan gitu. Terus nama IG-nya sekali ya? Iya, boleh. Jatuhnya promosi diri sendiri ya. Oke, aku Renata. Aku marketing and sales untuk multi commodity khusus kontainer di Kalop. Kalau Bapak? Ya, saya Ahadi Ramadan sebagai SHE di KAI Logistik. Tadi tuh aku kira ini Bapak milik siapa? apa namanya? Komika. Itu Raditya Dika. Banyak yang bilang nggak kayak gitu Pak? Banyak. Oh, Banyak kan? Iya benar. Jadi Sobat Kalop, di episode 4 ini, kali ini aku ditemenin sama Mbak Eka. Ini susah banget Mbak, booking jadwalnya Mbak Eka sebagai host di dialog ini susah banget. Artis Kalop ya? Enggak, karena emang nggak biasa. Jadi Iya, kan tapi ya keren udah. sih akhirnya Mbak Eka Amin. mau hebat. Karena janji ya. Janji ya. Lanjut lagi, jadi di sini aku sama Mbak Eka tuh mau membahas tentang sertifikasi Kalop untuk sertifikasi halal. yang baru diperoleh kalau waktu tanggal 14 Juni ya Pak. Hafal ya. Ya, Soalnya tadi pas kan mau makan Cikibil, aku cari logo halalnya. Jadi ini nanti aja ya kita nyemilnya ya. Aja bareng-bareng. Sebenarnya sertifikasi halal itu bagi Kalop tuh apa sih Pak? Atau logistik halal itu seperti apa sih? Nah, untuk sertifikasi halal ini untuk KAI Logistik ya. Iya. Jadi memang didasari dari permintaan customer ya Mbak Neta ya. Iya. Permintaan dari customer kita untuk melakukan sertifikasi halal karena salah satu persyaratan di 2024 di bulan Oktober itu produk itu harus produk makanan ya, produk makanan itu harus sertifikasi halal. Oleh karena itu, produsen atau misalnya customer kami meminta jasa logistik halal. Dari hal itu tersebut, kita coba sampai ke bagian operation. Kalau itu memang belum pernah punya ada. Dan ternyata, alhamdulillahnya, ketika kalau coba masuk ke dalam untuk pendaftaran registrasi hal tersebut, kita cuma butuh waktu berapa Mas? Untuk overall sebenarnya prosesnya 6 bulan Mbak. Ya. Tapi ya diproses dengan LPH-nya 2 bulanan. Dan itu saya rasa kayaknya cepat banget Cepat. di perusahaan yang lain mungkin kali ya. Cepat. Kalau boleh tanya, emang kalau selama ini banyak sebelum kalau punya sertifikasi halal ini ya, ada barang-barang yang memang atau hewan yang nggak halal dikirim via Kalop atau gimana? Kalau untuk dari segi barang-barang dari segi halal nggak halal itu kan bisa dilihat bukan dari hanya harus ada logo ya. Tapi kayak misalnya kita ngangkut oli segala macam itu kan oli ataupun perteman-temanannya itu kan mereka itu tidak punya logo halal di sana. Dan kita salah satunya ngangkut produknya oli untuk Pertamina. Nah dari situ tapi dengan pertimbangan khusus dari dari lembaga surveyornya, ternyata itu ada perlakuan khusus untuk mendapatkan si sertifikat halal tersebut. Nah jadi itu hal itu dikesampingkan, tapi untuk pengangkutan yang lain, tapi dengan cara pembersihan, dengan cara operationnya yang memadai dan memang kita harus komit dengan customer. Nah kita dapatnya sertifikasi tersebut. Dan akhirnya kayaknya dari tim komersial dan manajemen juga jadi bisa juga nih jadi ada value editnya ya bagi Kalop. Oke. Jadi memang
menurut Mbak Neta sama Pak Hadi sendiri seberapa penting sih sertifikasi ini? Jadi mungkin kacamatanya jangan biar kita satu customer ini biar nggak lepas dari kalok nih, tapi secara luas gitu loh. Seberapa penting sih sertifikasi halal bagi perusahaan kita? Kalau dari aku sendiri itu sertifikasi halal penting, Mbak. Jadi karena kita juga melihat bisnis ke depannya ya. Itu walaupun misalnya mungkin di tahun kemarin atau mungkin tahun ini belum ada kita strategi untuk maju ke halal. Jadi dari permintaan customer ini kita buat jadi peluang. Karena ya tadi saya bilang semua produk makanan yang memang dia mau beredar di Indonesia ataupun masuk ke Indonesia. Tapi kalau yang 2024 itu produk makanan ya. Produk makanan yang diproduksi di Indonesia itu harus memiliki sertifikasi halal. Nah ini kan peluang juga bagi Kalok bahwasanya customer ini pasti akan mencari perusahaan logistik yang memang mempunyai sertifikasi halal. Seperti itu. Makanya kalau menurut saya pribadi itu penting. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri jasa logistik yang sudah bersertifikasi halal itu ya. Kalau untuk detailnya saya nggak paham. Tapi kemarin pada saat kita Kang Logistik Maneta itu melaksanakan sertifikasi, salah satu BUMN di bidang logistik berwarna orange berlambang burung itu juga sedang proses. Oh iya. Iya. Tapi artinya logistik-logistik di perusahaan logistik di Indonesia juga sudah aware tentang produk tentang sertifikasi halal, karena biasanya kan sobat kalau misalnya sertifikasi halal itu yang dicek hanya makanan kan ya, Mbak Neta, betul ya? Kayak misalnya mau makan, kayak tadi nih aku mau makan ciki, bentar, ada logo halalnya nggak ya? Oh ada, jadi lebih secure kita. Nah berarti dari customer pengguna jasa logistik juga ternyata untuk mencari proses distribusinya juga lebih secure kalau mitranya atau logistiknya itu sudah ada sertifikasi halal juga. Betul. Nah, katanya nih Mbak Eka, KAI Logistik itu moda transportasi KA yang pertama punya sertifikasi halal. Betul nggak nih? Mantap. Berarti menyiapkannya itu 2 bulan tadi ya? Nah, kalau untuk proses dengan LPH-nya 2 bulan, Mbak. Untuk overall-nya 6 bulan. Dari awal pengadaan dokumen dan lain-lainnya, timeline-nya. Sama berarti kalau tahapannya itu apa aja sih, Pak? Sampai akhirnya kalau tuh punya sertifikasi halal. Nah, untuk tahapan secara resminya itu awalnya berarti kita sebenarnya mendaftar ke BPJPH. Selagi mendaftar kita juga kerjasama dengan LPH-nya juga, lembaga pemeriksa halalnya. Kita sinergi BUMN ya, kita menggunakan BUMN juga. Nah di antara ini itu kita melakukan pelatihan untuk tim manajemen halal, pembentukan timnya juga, pelatihan, lalu pelatihan penyelia halalnya juga. Setelah selesai pelatihan itu ada penyusunan dokumen-dokumen atau SOP kebijakan halal yang dibutuhkan untuk implementasi. Lalu kita melakukan sosialisasi via email, via inspeksi ke lapangan juga ke teman-teman di area. Setelah itu kita melakukan audit dari LPH tersebut. Setelah diaudit dari LPH menyatakan aman, baru LPH mewakilkan kita atau kalau ke BPJPH yang melakukan sidang dengan MUI. Setelah sidang menyatakan oke, ACC terbitlah sertifikat halalnya kalau. Jadi ada nomor itunya juga ya? Betul, secara formal seperti itu. Tapi secara informal ya kita komunikasi dengan komersil, dengan operasi, dengan anak perusahaan. Panjang banget. Panjang Ini banget. salah satu bentuk harmonis implementasi nilai harmonis di dan dalam kolaborasi. kolaborasi. Artinya insan KAI Logistik itu sudah menerapkan akhlak. Cakep. Masuk. Berarti kan dibentuk tim ya tadi ya, prosesnya itu kan banyak dan panjang banget. Di Kalok sendiri timnya berapa orang Mbak Neta? Di kalau dari posisi komersial itu ada 3 orang untuk memperkasai registrasi halalnya. Kemudian tapi dari sisi lapangan hampir seluruhnya ya Mas. Ya betul. Jadi dilibatkan semua yang Neta ya. Ya, lebih ke operationnya dilibatkan semuanya karena di situ ada proses pencucian, ada proses
pendaftaran registrasi barang-barang apa yang menjadi manifestnya, itu kita semua harus ikutin SOP-nya hal tersebut. Nah, berarti itu kan banyak proses, kemudian banyak melibatkan divisi juga. Nah, berarti tantangannya tuh apa sih Mbak Neta, Pak Hadi untuk waktu proses sertifikasi dari sisi komersial? Nah, Pak Hadi ini kan di sini sebagai penyelia ya? Iya, saya sebagai penyelia. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ke Sobat Kalok, karena kan dari status kan manajer SHE, tapi kok merambah ke halal. Penyelia itu apa sih sebenarnya? Iya, ke sana. Jelasin secara detail mungkin. Dari dulu sama dari mana? Bebas, terserah. Penyelia dulu deh, penyelia. Jadi memang pada saat awal ini mulai pada saat kita benchmark dengan anak perusahaan KAI lain atau KAI Service. Jadi sebelum kita belajar juga diinfokan bahwa kalau bisa memang penyelia halal itu beragama Muslim. Ini memang ketentuannya, jadi tidak boleh. Tapi tim manajemen halalnya boleh dari agama apapun. Tapi asalkan hanya penyelianya saja. Diskusi lalu mengerucut, muncullah 2 nama ya. Saya salah satunya. Saya salah satunya, gitu. Karena saya salah satunya, gitu ya. Memang apabila manajemen sudah amanahkan, mempercayakan, saya terima. Tapi kalau misalnya mau disambung-sambungin ya Mbak Eka, Mbak Tegi, untuk halal ini secara benang merahnya itu ada hubungannya dengan industrial hygiene, dimana industrial hygiene ini masuk di K3 lah, keselamatan dan kesehatan kerja kalau misalnya di SHE, kalau misalnya disambung-sambungin ya. Tapi karena memang sudah terpilih ya bismillah kita lanjutkan perjuangan sebagai penyelia. Gitu. Kalau dari saya? Kalau aku dari sisi customer ya, kalau dari sisi customer itu sebenarnya kita customer Kalok itu untuk dari sisi kontainer itu sekitar ada 300 customer. Terus kita sounding mulai dari belas email, coba komunikasi, itu butuh tantangan juga karena mereka sebenarnya ini kayak hal baru menurut sisi mereka ya. Tapi terlebih yang membutuhkan ini kan belum banyak banget sih Mas sebenarnya. Kalau customer kita ada pembagian, ada forwarding, ada juga bisnis FMCG, ada juga pabrikan dan sebagainya itu. Nah, tapi yang lebih membutuhkan ini sebenarnya FMCG. Nah, pas di FMCG itu gampang banget masuknya. Tapi kalau pas ketika forwarding ini kan sebenarnya kita harus kita bisa membantu forwarding juga nih sebenarnya untuk ngangkut. Kita bisa sinergi loh bareng mereka gitu loh untuk itu. Nah, mereka belum punya sertifikasi halal, kita bisa bantu mereka. Itu challenge juga. Nah, dari sisi harga sebenarnya nggak ada sama sekali karena kita komitmen itu tuh ada value-nya buat Kalok dan untuk customer juga. Luar biasa. Teman-teman komersialnya istimewa. Tadi kan yang dibahas kan kayak selalu halal ini kan kontainer ya. Nah, berarti sertifikasi halal ini masuknya ke segmentasi Kalok Plus ya? Iya, betul. Tapi mau nanya juga, berarti kan kemarin di tanggal berapa tuh kan kita udah ada seremoni penerimaan sertifikasi halal itu kan yang diterima, yang diserahkan dari BPJPH sama Sukovindo terus diterima sama PGU dan PGO. Nah itu berarti karena sudah ada seremoni berarti publikasi halal udah diinformasikan kepada customer kayak gitu-gitu atau sebelumnya sudah mereka sudah tinggi. Jadi sekitar 1 mingguan sebelum launchingnya secara resmi kita sudah coba sounding ke customer karena pertama ditutup dari customer FMCG tadi, dan kedua adalah ini kayak kita gak sabaran gitu loh untuk lebih banyak ngasih tahu ke customer bahwa Kalok inilah yang pertama kali KA yang mendapatkan sertifikasi halal gitu. Nah, kalau untuk Kalok Plus itu kan keterminalan ya. Nah, sedangkan di KAI Logistik kan keterminalan menyebar di seluruh Pulau Jawa kan. Nah, tapi untuk sertifikasi halal ini mereka penasaran gak sih apa semua titik nih, kayak misalnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau baru di beberapa titik aja sih Mbak Neta, Pak Hadi? Nah,
Untuk titik kita sertifikasi halal kali ini itu kita baru di 3 titik, Mbak Tegi. Jadi pertama di Sungai Lagoa di Tanjung Priok Jakarta, lalu yang kedua ada di Kelari di Kerawang, lalu yang ketiga ada di Kalimas Surabaya. Jadi untuk sertifikasi halal kalau kali ini baru di 3 dari seluruh wilayah terminal di Kalok, baru 3 ini aja istilahnya yang kita aplikasikan di sertifikasi halal ini. Rencananya Pak, kalau misalkan untuk tindak lanjutnya setelah itu apa Pak? Dalam waktu dekat? Oh iya, untuk dalam waktu dekat banget sih kita ada sebenarnya audit internal tim manajemen halal. Itu yang dari internal kita ya. Tapi untuk dari segi bisnis, untuk semangatnya arahan Pak Diu itu memang lini bisnis Kalok itu kalau bisa halal. Tapi ya ini harus kita persiapkan juga ya timeline, lalu timnya juga, lalu juga secara pendanaan dari sertifikasi halal di seluruh Kalok ini. Apalagi di Kalok Express ya, itu tantangan juga buat kita. Iya. Iya. Soalnya kan di Kalok Express itu kan lebih bermacam-macam ya pengirimannya, kayak misalnya sampai ke hewan juga macam-macam, ada ikan, kucing, ada dogi segala macam. Nah itu juga mungkin lebih complicated. Nah tapi kalau misalnya sertifikasi halal, nah mungkin Sobat Kalok jadi penasaran apakah sudah tidak bisa menerima yang produk-produk non halal gitu loh. Kayak misalnya tadi oli, nah itu gimana sih cara nanganinnya? Apakah yang misalnya yang produk halal adanya di daerah sini, yang non halal nggak bisa diterima, atau ada kok nanti tapi bisa di ini, gimana sih Pak? Jadi untuk produk itu bisa kita segmentasikan. Yang pertama produk halal, lalu yang kedua produk reguler, yang ketiga ada produk haram istilahnya. Haram. Masya Allah. Nah, di produk reguler ini itu ada memang produk-produk yang ternyata sudah positive list. Jadi positive list itu adalah barang-barang yang tidak harus diuji, tapi memang sudah dinyatakan di ketentuan ada di KMA itu seperti tembakau itu positive list ternyata. Jadi dia tidak haram istilahnya. Tapi apabila tidak halal juga tapi positive list ya halal. Tapi apabila tembakau itu diubah menjadi rokok, itu monggo dari teman-teman bagaimana secara hukumnya. Tapi untuk tembakau sendiri itu positive list. Gitu. Kayak batu bara itu positive list. Jadi emang ada item-item positive list. Positive list itu sama halal beda? Halal ya. Jadi sama. positive list sama halal sama. Oke. Gitu. Sama seperti ini contoh. Buah itu halal. Buah itu halal. Tapi apabila buah ini diolah menjadi minuman buah, ada proses-proses di dalamnya untuk membuat minuman tersebut. Nah ini harus kita telusuri lagi. Kadang ada proses yang menyebabkan minuman tersebut itu tidak halal. Iya. Komposisinya gitu kan Pak? Iya, ada bisa komposisi. Atau proses. Iya, bahan campur. Proses. Lalu ada juga prosesnya. Iya, nggak apa-apa Bapak, bisa di-mute dulu. Oh iya, biasa. Iya. Memang manajer kita satu ini sibuk ya. Ada ini panggilan komika. Stand up comedy maksudnya. God ya, bareng sama ini ya. Panji. Kan siapa sih? Marcel. Dia Pamungkas. Oh iya, di Pamungkas. Begitu Mbak Tegi, Mbak Eka. Serius lagi. Cepet ya. Chill aja. Iya, kaget loh. Aku kira nggak seformal ini ngobrolnya. Karena mau formal nih. Kayaknya karena suara Mbak Neta kali ya, jadi terbawa formalnya. Iya, oke, baik. Bisa kita. Iya, mana sih? Udah langsung jelasin aja lah. Makasih Mbak Tegi atas pertanyaan yang belum selesai ya. Jadi untuk KAI Logistik, walaupun sudah sertifikasi halal, kita masih bisa membawa barang-barang yang reguler. Gitu. Tapi yang akan kita pastikan untuk customer yang memang berkontrak halal yang Mbak Neta ya, itu adalah jaminan apabila produk itu kita bawa dari, kan layanan kontainer banyak nih, ada door to door, ada station to station gitu ya istilahnya. Kita memastikan dari awal layanan sampai akhir layanan kita pastikan tidak akan terkontaminasi. Salah satunya adalah itu
sebelum memakai kontainer kita melakukan pemeriksaan dulu di kontainernya. Lalu keputusan itu apakah dibersihkan, apakah dicuci, apakah disucikan. Itu satunya. Dicuci Dan disucikan. Ya. Apa bedanya dicuci dan Beda. disucikan? Kalau misalnya disucikan berarti kita harus menambahkan sesuai syariat ya, menambahkan tanah dalam salah satu proses pencuciannya. Yang sini kita pakai berarti tidak tanah, tapi yang kita pakai adalah bahan pembersih yang memang dia sudah halal juga. Seperti itu. Sudah sertifikasi halal. Terus untuk penempatannya juga sebenarnya bisa kalau misalnya untuk secara keilmuan ya, kemarin yang saya dapatkan juga, apabila material non halal dengan halal sebenarnya bisa dalam satu lokasi asalkan dia kering. Contoh berbentuk bubuk gitu. Tapi apabila berbentuk cair atau basah diusahakan untuk dipisah penyimpanannya. Apalagi kita di sini kontainer ya. Jadi kita penempatan kontainer antara halal sama non halal itu ya dibedakan. Minimal adalah diusahakan kontainer reguler itu tidak di atas kontainer halal. Berarti kontainer halal diusahakan selalu di paling atas. Paling atas. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk Anda sendiri dengan adanya sertifikasi halal ini apa bakal ada penyesuaian atau kayak gimana? Oh, penyesuaian tarif. Kayak yang aku sampaikan ya. Jadi gratis. Oh. Oke. Insya Allah barangnya terjamin sama kalau. Artinya ini sudah levelnya beda nih mereka, berdedikasi pada negara. Jadi bukan ke pendapatan lagi. Jadi tarif nggak berubah, yang penting secure dan kita udah mengikuti aturan pemerintah karena per Oktober tadi ya. Oktober 2024 sudah harus ada sertifikasi halalnya, luar biasa. Nah, dari kontainer itu misalnya udah selesai dicuci dan disucikan, kayak ada penanda nggak sih kalau yang kontainer ini yang kontainer pakai halal gitu loh, entah stiker atau pin atau apa makanya? Ada. Oh, ada. Ada di lapangan kita sudah menyiapkan stiker untuk penanda bahwasannya kontainer tersebut siap digunakan dan sudah dilakukan pembersihan atau pensucian. Ada. Lupa loh. Kenapa kok lupa? Tadi nggak nongolin Iya. ini. Tuh, taruh di depan mereka, kita kan ceritanya mau Jadi berendengan ya di miniatur kali logistik yang udah halal. halal. Ini dia, tepuk tangan ya. Tepuk tangan lu kayak orang ulang tahun anak ya. Gimana, Pak? Oke, kalau strategi promosi tadi yang pertama kali 1 minggu sebelum launching kita udah sebarin ke customer, mulai dari email, kemudian negosiasi by phone. Nah itu langkah pertama. Terus langkah selanjutnya ketika kita bikin perjanjian customer untuk perjanjian sebelum angkutan, itu kita selalu mencantumkan produk-produk yang diangkut itu customer harus memberikan konfirmasi ke kita itu. Nah dari situ kita juga coba negosiasi. Ada beberapa customer tuh agak-agak berat tuh, lebih khususnya sebenarnya forwarding. Nah tapi dengan pendekatan, ngobrol apakah sih sebenarnya fungsinya, karena banyak beberapa forwarding yang memang belum aware banget nih masalah halal dan nggak halal sebenarnya. Nah kita coba sounding ke mereka seberapa penting sebenarnya ini gitu loh. Untuk dari tadi yang proses tadi pencucian, disucikan dan segala macam itu kan kita butuh banget karena based on-nya tuh dari daftar manifest apa yang dibawa. Nah dari situ sulitannya itu terus kita sounding lagi ke customer baru, mulai lagi kayak misalnya belas email lagi, kita custom nih ke teman-teman Korko minta tolong nih Iya, untuk kita udah senang bikin ke email mereka gitu kan. Kadang PIC itu banyak yang baru ya, dari customer nah kita sounding lagi dan itu sebagai added value-nya kita. Berarti nanti kayak misalkan kontainer kalau kayak gini berarti nanti ada ininya juga, label halalnya juga. Sebenarnya bisa dan sudah diperbolehkan. Tapi pertanyaannya apabila misalnya ada kontainer yang memang tidak dedicated gitu ya, Mbak. Jadi pada saat misalnya di cross check ada logo halal, terus di dalamnya ternyata bersih gitu kan. Jadi itu pertanyaannya itu sih. Tapi untuk sebenarnya penaruhan logo kepada kontainer itu sudah bisa. Ini aja jangan yang
ini jadi kita so ngide banget ya. Ini sambil usul-usulan aja. Jangan yang permanen. Jadi kayak misalnya ditempel ya, atau magnet itu kan besi ya. Misal ini dibuat magnet, ditempel. Jadi kan sekalian branding juga tuh kalau lagi lewat di lampu merah kayak perlintasan gitu kan. Logo halal ditempel, nanti bisa dilepas lagi, custom kayak gitu. Karena stiker kali ya maksudnya. Iya. Nah, berarti kan ini pengurusannya itu ke BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, nah berarti kita juga mau ngucapin terima kasih nih kepada Bapak dan Ibu dari BPJPH yang sudah membantu proses sertifikasi halal di KAI Logistik. Terima kasih. Sama ini juga kan dibantu sama Sukovindo juga. Ya, betul. Oh iya, terima kasih juga Bapak Ibu dan Sukovindo. Pokoknya berarti YouTube ini podcastnya harus ditonton ya. Nanti kita kirim linknya ke mereka. Iya, betul. Baiklah, aku tuh penasaran. Iya. Sekarang kan sertifikasi kalau kan sudah ada halal. Nah, berarti produk yang non halal tuh yang boleh tuh apa aja sih? Masih bisa iya. Distribusinya masih bisa menggunakan Kalau logistik kan kita jadi bingung. Misalnya aku jadi mitra juga. Aduh, aku belum ada sertifikasi halal ini. Masih bisa nggak? Masih bisa dong. Tuh, berarti masih bisa. Dengan catatan, tolong diinformasikan barangnya apa isinya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu. Mendadak formal ya. Jadi tapi paling penting informasi barang itu apa, Mbak Titi? Oke, Nah, di ya, informasi boleh ya. diberikan. Yang tadi manifesting itu kan. Betul, bisa jadi misalnya ternyata produk ini setelah masuk ke Mbak Neta, oh ini harus halal nih, jadi Mbak Neta juga bisa mengarahkan juga kan, Pak, Iya. lebih baik ini halal gitu. Karena beda apa namanya? Treatmentnya, Treatmentnya layanannya. di lapangan kita. Nah, setelah ada sertifikasi ini kan misalkan dulu customer atau mitra itu ada administrasi tertentu nggak gitu kayak buat syarat melakukan pengiriman pakai KAI Logistik. Kalau dari syarat itu tadi yang tadi aku sebutin harus mencantumkan apa sih isi barang tersebut gitu, dan itu ditandatangani kedua belah pihak. Dari sisi customer, dari sisi Kaloke juga seperti apa. Terus pada saat kerani itu orang yang memang menemani pada saat pemuatan dan pembongkaran barang. Dari situ dia harus mencocokkan ketika barang muatnya apa, ketika dibongkar apa, sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Kalau treatment itu tuh berlakunya setelah disertifikasi atau memang dari sebelumnya juga sudah seperti itu? Treatment itu dari mulai negosiasi awal. Ketika kita sudah mulai, Bapak produknya apa nih? Jadi kita langsung bisa dibagi ya Mas ya, maksudnya di part yang memang halal dan halalnya seperti apa, dan memang treatmentnya mau seperti apa. Dengan kita sertifikasi halal ini berarti tidak memotong semua customer, tapi semua produk pun tetap kita bisa bawa ya Mbak Neta ya. Gitu. Tapi di sini ada penambahan pelayanan halal untuk produk-produk yang memang halal. Mungkin sebenarnya bisa tambah lagi sih, kayak kita talk show gitu loh sama customer atau calon customer. Tadi kan Mas bilang tuh pakai asosiasi logistik Indonesia, kita bisa rangkul mereka, ajak bareng, diskusi bareng sih tentang halal gitu. Gimana sih kita positif dan negatifnya ketika kita menjalankan si program halal. Iya, betul. Jadi itu menurut aku sih sebagai sarana untuk komersial juga kan. Iya, boleh Meneta, boleh banget. Kita mah dengan senang hati, dan Sobat Kalu juga pasti semoga semakin sering nonton podcastnya KAI Logistik ini, karena selain ada informasi yang menarik, terus di sosial medianya kita juga banyak sering adain giveaway juga Meneta. Sertifikasi kalau ini nih masih ada periodenya nggak sih? Maksudnya kayak sertifikasi, masa berlakunya kayak gitu. Kalau Sukopi saya itu untuk sertifikasi tidak ada masa berlaku. Tapi ada masa berlakunya saya sebagai penyelia halal. Jadi apabila masa berlaku habis, saya melakukan perpanjangan lagi. Periodenya berapa lama Pak? 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau misalkan tadi kan sebagai penyelia Bapak kan ada pelatihannya ya. Nah, kalau misalkan untuk tim-tim lainnya yang mendukung proses hal ini di internal ya Pak, di internal kalau itu ada pelatihannya juga nggak?
Ada untuk tim manajemen halal beberapa memang kemarin dilakukan pelatihan mereka. Jadi untuk mendukung percepatan lah nanti. Jadi apabila kita sudah mengerti kan lebih enak nih kita sosialisasinya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk pelatihannya itu wajib adalah pelatihan penyeliannya yang wajib sertifikasi. Tapi untuk istilahnya sosialisasi atau materi-materi tentang halal boleh diikuti oleh semua pekerja sebenarnya juga boleh. Tapi saya sebagai penyelia halal itu memang diwajibkan itu sosialisasi minimal sekali dalam setahun untuk refreshment lah. Nanti kita harus refreshment tentang pengetahuan halal teman-teman di kantor pusat dan juga area. Nah, kalau pelatihannya disediakan sama LPH? Kalau pelatihannya kita ada badan pelatihan tersendiri kemarin juga. Beda sama LPH. Beda sama LPH. Seperti itu. Artinya ya karena udah punya sertifikasi halal, kita juga harus menjaga mutu itu ya, berarti itu betul. dicek atau gimana sih kalau misalnya menjaga mutu dari BPJPH atau dari LPH-nya gitu? Kalau misalnya ngelihat nih dari angkutan ada kayak misalnya tadi kotoran hewan kayak gitu, itu bisa dicabut nggak sertifikasinya halal dari Kalog, atau case-case seperti apa sampai sertifikasi halal itu akhirnya dicabut atau nggak diperpanjang gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk apabila kita melakukan kesalahan ya, itu bukan dicabut sih Mbak. Jadi dalam arti kita istilahnya pasti ada tahapannya ya. Tegur dulu, lalu apabila ditegur kita sudah mengulangi ya pasti berlaku gitu. Jadi kita kan tidak mungkin sudah bersertifikasi, lalu teman-teman sudah sosialisasi, apalagi kita di lapangan juga sudah ada SOP yang memang menjamin produk itu terjamin dan tidak terkontaminasi. Tapi memang sebenarnya untuk terberat sebenarnya bisa dicabut, infonya seperti itu. Tapi memang untuk ini jarang lah terjadi karena memang dengan istilahnya kita tuh contoh 6 bulan sekali itu kita melaporkan bahan material halal apa saja sih kita pakai. Jadi dengan itu kita juga melaporkan material halal, lalu kita ada audit internal, lalu juga untuk hotspot terkadang dari BPJPH itu melaksanakan site visit ke kita. Jadi istilahnya kayak apa, audit dadakan gitu atau inspeksi dadakan gitu. Jadi memang kita harus selalu siap dalam memastikan bahwa tidak ada kontaminan di lingkungan kita. Itu Mbak Peggy. Menjaga mutu halnya Kalog. Kita juga harus tahu Peggy, kalau misalkan kan tadi juga Mbak Neta mungkin udah nyampein kalau untuk sounding ke customer kan udah via email ataupun dari medsos juga kan udah didukung sama tim PR. Nah, terus kalau misalkan secara internal nih mau disampaikan ke tim-tim khususnya di wilayah itu, mau ada sosialisasi lebih lanjut? Kalau untuk itu bisa saja maksudnya secara khusus ya. Secara khusus kita melakukan sosialisasi ke teman-teman di luar 3 area tersebut bisa. Tapi untuk 3 area ini kan seperti Kelari, Sungai Lagoa dan juga Kalimas kan setiap tahun kita melaksanakan audit internal. Jadi pasti minimal setahun sekali ya, selain audit kita juga melakukan internalisasi ya ke teman-teman di area tersebut, Mbak. Gitu. Nah, bahas tadi 3 lokasi. Kenapa akhirnya yang dipilih 3 lokasi itu? Padahal kan dari lokasi beberapa tuh ada juga kan. Nah, kenapa yang diutamakan 3 lokasi itu dulu, Pak Meneta? Kalau misalnya dari sisi komersial, 3 lokasi ini yang lokasi yang paling high demand banget untuk angkutan. Jadi untuk pergerakan kontainernya itu bisa lebih banyak dipantau dari lokasi tersebut. Ada bad comment nggak sih kalau kita dapat sertifikasi halal? Minlog tuh ngasih tahu ke kita kalau dari Sobat Kalog, kita nyebutnya kan Sobat Kalog ya, followersnya Kalog itu. Jadi respon Sobat Kalog juga alhamdulillah sih katanya bagus gitu loh, menyambut dengan baik sertifikasi halalnya Kalog. Nah, waktu live juga banyak tuh Mbak yang antusias nanya, cuma memang ya ini perlu diinfokan lebih detail, makanya kita masih mau membahas sertifikasi halal ini di podcast gitu kan. Karena menurut kami juga sertifikasi halal itu sebagai komitmen logistik nasional dari Kalog, betul kan? Iya. Iya, jadi gitu ya Sobat Kalog, terima kasih atas support dan
responnya yang positif untuk perusahaan kita tercinta ini. Sarangeo. Ayo dong Pak, sarangeo. Biar kita. Iya, biar cinta gini deh, sarangeo. Gini deh. Ya, ayo dong. Ayo, susah banget ini bapak-bapak. Ayo gini deh, karena kayak logistik. Is Udah kayak closing belum. Nah kalau pertanyaan dari saya nih, Tegi, Mbak Eka, harapan dari Mbak Tegi sama Mbak Eka itu apa sih ke depannya dari sertifikasi halal itu yang pertama? Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya ke depannya ada pengembangan nih, Mbak Eka sama Mbak Tegi bisa membantu di tim yang mana? Menyelia. Mereka biasanya yang nanya gitu tuh host loh. Iya, Ketamu. Iya, yang nggak mau Pak. Apa nextnya Bapak jadi host? Coba? Iya, Bapak mau jadi host. host. Jadi host sekarang ya. Nextnya. Coba Rita, Iya. coba Rita jawab dulu tadi pertanyaan. Aneh dulu. Ya udah. Tadi apa harapan ya? Harapan dengan sertifikasi kalau ini. Kalau menurut aku sih sebenarnya sertifikasi halal kalok ini sebagai peluang ya, sebagai ini peluang besar banget. Jadi harapannya semoga dengan sertifikasi halal bisa menambah segmentasi baru dan menjadi jembatan logistik halal nasional. Karena peluang logistik, peluang produk-produk yang halal di Indonesia juga kan masuk ya. Tadi Pak Hadi kan udah nyampein, Mbak Neta juga kayak impor barang-barang yang masuk ke Indonesia juga disarankan yang sudah sertifikasi halal. Artinya itu juga menjadi peluang yang besar bagi kayak logistik. Jadi harapannya itu. Nah yang kedua, tadi apa Bapak? Sumbang sih Mbak Tegi sama Mbak Eka nanti kalau kedepannya kita mengembangkan halal ke semua kalok Oke, nih, mau ya. naruh posisi di mana nih? Naruh posisi maksudnya gimana ya Pak? Menjadi tim apa, tim sukses apa? Tim supporting ya, sebagai gitu. ini untuk promosinya. Influencer berarti ya. Contohnya. Ya, kita kan bakal mempromosikan Iya, kayak misalkan promosikan. bikin informasi untuk khususnya untuk eksternal kan. Nah. Eksternal ataupun internal. Internal, jadi- Misalkan layanan bisnis kamu tuh sudah bersertifikasi halal. Jadi sebenarnya kalau peran kita ya misalnya dalam sertifikasi halal ini, karena kita kan sekarang di PR ya Mbak Eka ya, jadi kita bisa lebih menginformasikan di insan kayak logistik itu sendiri maupun kepada eksternal. Nah misalnya dari tim sertifikasi halal butuh support nih, kita pasti misalnya tentang e-flyer atau tentang campaign-campaign yang baru, program-program dari komersial, kita bisa loh berkolaborasi membuat promosi tentang halal ini kayak gitu. Jangan lupa dong, kita harus kolaborasi Mbak Neta, Pak Nah, Hadi. kalau misalnya di Kalok Express itu nanti tantangan terbesarnya apa ya Mbak kalau halal nanti? Ini kita lagi mereka yang ditanya. Oke. Mungkin kalau menurut Peggy apa? Kalau misalkan menurut saya sendiri sih pribadi mungkin barang-barang yang dikirimnya ya Ya. agak lebih susah untuk memfilternya Nah, kayak gitu. Iya, kayak misalnya dan kita kan titiknya banyak ya kalau Express dan titiknya skema. banyak, cuma dikasih satu Gerbong. gerbong doang. Iya, Satu jadi- kereta bagasi. iya, Itu satu bagaimana kartu. strateginya? Siapa Ah. tuh bisa jadi insight untuk kami tim halal. Oh iya. Iya, Siap, bisa bentar bantu. Pak. Ya, kita diskusi dulu ya mereka. Kalau misalnya gerbong B-nya itu dibagi part-partnya gitu. Bisa. Bisa, Memang bisa. kemarin juga Sama pakai posisi- racking nggak sih Pak? Siapa tuh bisa ini pakai racking. Jadi di dalam gerbong itu dibuat susun rak gitu. Racking sama pemisahan itu memang satu input kan. Nah, mungkin Iya. kita bisa dengan di racking kan. Iya. Gitu. Nah, pisah sama racking itu sebenarnya ide yang sangat bagus. Tapi memang kendala utamanya adalah selain satu bagasi yang mana Iya. mereka Mbak Tegi, waktu untuk unloading di Bongkarnya, stasiun terbatas. itu yang terbatas. Jadi kalau nggak dia ini entah apa first in first out ya atau Iya. last in first out. Nah ini yang harus kita telah lagi ke depannya strategi seperti apa. Apalagi nanti apa misalnya ada hewan peliharaan ya. Iya. Hewan peliharaan memang notabene misalnya bisa mengkontaminasi gitu. Walaupun packaging kita sudah ada Sudah sesuai. sudah sesuai atau mungkin tambahan packaging luar ya seperti plastik dan kardus gitu. Iya. Terus kita seru sih sebenarnya seru. Dan mungkin yang kita lihat sekarang kan bapak-bapak pengawal itu sebenarnya sudah sangat effort ya dengan waktu yang singkat harus bongkar muat. Nah,
mungkin sampai ke pelatihannya juga kepada para pengawal itu kan juga itu hal yang challenging juga bagi tim sertifikasi halal ini, tim manajemen halal ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan Iya, kan, benar. ya itu semua bisa terjadi karena kayak logistik lagi Impossible. mulai dari nanya logistik nasional itu apa, udah Mbak Eka sampai nanya masa berlaku sertifikasi halal, ternyata nggak ada masa berlakunya, tapi cuma tim penyelianya aja yang ada masa Oke, berlakunya. ya. Tadi barang-barang apa aja itu udah juga. Pokoknya kita udah bahas Sudah sedetail mungkin ya. sudah Mbak. sedetail mungkin. Tapi kalau misalkan masih ada yang mau nanya, gimana Mbak? Kalau ada yang mau nanya tentang sertifikasi halal, itu bisa hubungi ke customer service Kalog atau DM ke Minlog aja. DM ke Minlog. Nanti di situ juga Minlog bisa mengarahkan atau bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Kalog. Dan pastinya pantengin terus sosial media dan YouTube-nya Kereta Api Logistik. Oke, Sobat Kalog. Jadi sekarang aku Tegi, Eka, Renata. Hadi. Raditya Dika. Mirip gak sih? Mirip loh menurut aku dari awal ya. Iya. Jadi kami berempat mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di dialog episode berikutnya. Selanjutnya. Dadah.